Hari ini kita akan mengadakan ujian proposal tugas akhir atas nama Neti Peter dengan NPM 2017-11019 dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik menggunakan metode Wake Product pada Hotel Permata Jayapura, ya, yang akan didampingi oleh kedua pembimbing, yaitu pertama saya, Ibu Fatmawati, kemudian anggota Pak Jim Lahalo, MMSI, dengan penguji pertama yaitu Pak Heru Sutijo MKOM, penguji kedua Ibu Emi Altatuhai, MMSI, kemudian penguji ketiga yaitu Pak Norman S. Irianto, MTI. Baik, ujian hari proposal hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama, sesi presentasi untuk Neti, diberikan waktu 10 menit. Kemudian sesi tanya jawab akan diuji oleh penguji. Satu penguji kita kasih waktu 10 menit ya. Kemudian sesi terakhir yaitu hasil dari penerimaan judul dari Neti. Waktu dan tempat saya persilahkan untuk Neti mempresentasikan proposalnya ya. Terima kasih. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih buat moderator yang telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan proposal saya. Judulnya yaitu Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik menggunakan metode Wake Product pada Hotel Permata Jayapura. Adapun pembahasannya, yang pertama yaitu pendahuluan, kedua latar belakang, ketiga rencana kerja, keempat analisis kelayakan, yang kelima yaitu analisis data. Pendahuluan, dalam mengambil suatu keputusan pemilihan karyawan terbaik untuk pemberian reward dari suatu perusahaan sangat mempengaruhi banyak aspek tersebut. Salah satunya yang ada di Hotel Permata Jayapura dalam pemilihan karyawan terbaik saat ini belum ada sistem yang mendukung. Latar belakang, Hotel Permata Jayapura adalah salah satu hotel di Kota Jayapura yang memiliki 4 bagian, yakni housekeeping yang terdiri dari 6 karyawan, resepsionis yang terdiri dari 5 karyawan, food and beverage terdiri dari 5 karyawan, dan food and beverage produk terdiri dari 5 karyawan. Permasalahan adalah pada proses penilaian karyawan oleh para manajer dilakukan berdasarkan argumentasi pandangan mata tanpa melihat data dari masing-masing karyawan, sehingga subjektivitas penilaian terjadi. Rencana kerja, lokasi dan objek penelitian, lokasinya bertempat bertempat pada Hotel Permata Jayapura yang beralamatkan di Jalan Olahraga nomor 3 Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura. Rencana penelitian, adapun tahapan-tahapan yang dilakukan pada penelitian ini antara lain tahapannya itu melakukan metode waterfall, yaitu yang terdiri dari analisis kebutuhan, desain sistem, pengkodean, pengujian. Tinjauan pustaka di sini menjelaskan tentang siapa yang membangun sistem tersebut, tempat meneliti, orang yang meneliti, metode apa yang akan digunakan, terus hasil output apa saja yang dihasilkan. Di sini memiliki 4 peneliti dengan 1 peneliti yang untuk saat ini. Daftar teori nanti yang akan ada yaitu pertama SPK, waterfall, metode WP, DFD, ERD, flowchart, database, exam, black box. Yang berikutnya yaitu analisis data. Sistem saat ini yang mulai
Yang pertama itu melakukan penilaian terhadap karyawan yang direkomendasikan. Yang kedua yaitu manajer melakukan rapat. Yang ketiga yaitu manajer membuat keputusan yang akan menjadi karyawan terbaik dan setelah itu selesai. Kriteria yang akan dibangun yaitu kedisiplinan, loyalitas, tanggung jawab, absensi, kerjasama tim, dan terakhir sikap. Ini adalah alternatifnya, yaitu housekeeping yang terdiri dari 6 orang, resepsionis yang terdiri dari 5 orang, food average terdiri dari 5 orang, food and average produk terdiri atas 5 orang. Nah, ini pemodelan sistem. Di sini terdapat 2 entitas, yaitu admin dengan pimpinan. Untuk aliran datanya tersebut, yang aliran masuk ada 4. Yang dari yaitu login, yang kedua yaitu input data karyawan, yang ketiga yaitu data kriteria, yang keempat yaitu input data bobot kriteria. Kan aliran data yang keluar terdiri atas 5. Yang pertama itu data karyawan, data kriteria, data bobot kriteria, cetak hasil karyawan terbaik, laporan perankingan karyawan terbaik, terakhir laporan perankingan karyawan terbaik pimpinan. Sekian dan terima kasih. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Neti. Neti siapkan catatan ya untuk menerima masukan dari penguji. Baik, kita lanjut saja ke penguji pertama yaitu Pak Heru. Waktu dan tempat saya persilakan Pak. Ya, terima kasih Ibu Fatmawati. Nanti kita langsung ke ini ya. Mohon izin saya mungkin menguji nanti Bapak Ibu pembimbing, saya langsung out karena saya akan OTW ke kampus karena ada kegiatan. Oke, kita mulai dengan judulnya. Apakah slide-nya sudah nampak, Neti? Iya. Baik. Ini adalah mendukung keputusan diajukan. Pertanyaan pertama adalah kategori karyawan terbaik itu seperti apa? Kategorinya Dalam hal apa dimaksudkan? Apakah dari rajinnya? Apakah dari nantinya dapat tips yang banyak atau bagaimana? pertama itu kedisiplinannya, Pak. Kalau dia nggak disiplin? Kalau nggak disiplin kan di sini ada pembobot, jadi nanti dia bagian untuk nanti dia nilainya akan dapat berapa. Nah, gini, maksud Bapak itu kategori karyawan terbaik itu seperti apa? Kayak misalnya, apakah dari kinerja atau dari apa begitu? Dari kinerjanya, Pak. Jadi dari kinerja? Iya. Oke. Kemudian ada reward-nya nggak? Misalnya di terbaik. Apa reward yang dihasilkan? Reward jika dia jadi karyawan terbaik atau gimana? Kalau dia jadi karyawan terbaik, reward-nya apa? Mungkin dikasih posisi yang lebih tinggi. Contohnya? Contohnya yang dari housekeeping mungkin bisa jadi resepsionis. Lalu? Halo? Iya, lalu? Itu saja begitu? Iya Pak, atau mungkin dari resepsionis jadi manajer. Oke. Ending kita dari yang kamu sampaikan, nanti tiap tahun ada, ini rutin tiap tahun. Kenapa Pak? Apakah pemilihan karyawan terbaiknya ini diadakan setiap tahun? Iya, setiap tahun Pak.
Oke, berarti berperiode setiap tahun. Nah, kalau misalnya reward-nya hanya berupa kenaikan jabatan, berarti nanti setiap tahun itu dia akan merekrut pegawai baru sebagai bawahan. Karena yang di bawah tadi sudah naik jabatan karena dia terpilih terbaik. Lama-lama housekeeping habis. Apalagi kalau jumlah karyawan dikit misalnya di 10 orang misalnya. Hanya 4. Nah, kalau semua 3 tahun berturut-turut yang terbaik dari housekeeping, habislah. Itu. Nah, ini yang perlu dipikirkan karyawan baik ini dari apa dan reward berupa apa. Next, pertanyaan berikut. Ini kan pakai metode White Product, toh? Iya, Pak. Iya. Nah, bagaimana output yang akan kau lakukan dari metode ini? Seperti apa? Outputnya itu ini lakukan perankingan, Pak. Melakukan perankingan. Iya. Ada disampaikan di penulisan. Ada, Pak, di latar belakang. Jadi dia cuma perankingan saja ya, tidak langsung memberikan keputusan bahwa si A ini yang terbaik, begitu. Iya, Pak. Berarti ada kemungkinan Neti, manajernya akan pilih kasih. Contoh, pengambil keputusannya adalah saya. Kemudian saya lihat perankingannya, Neti ada di urutan 1, kemudian Napipa ada di urutan 2. Dekat dengan Napipa, langsung saya bilang, keputusannya Napipa saja. Kalau misalnya output dari codingnya perankingan. Jadi keputusan itu ada di saya. Endingnya apa yang kamu katakan tadi tidak bersifat objektif, akan terjadi lagi. Begitu. Nah, di sini kamu bisa pikirkan sendiri output terbaik nanti dari sistemmu itu harus bagaimana. Dan reward yang dihasilkan seperti apa. Lebih bagus lagi kalau misalnya perankingan ada rewardnya sendiri. Jadi tidak semua naik jabatan. Misal, nanti yang peringkat 3 rewardnya uang tipsnya dinaikkan berapa persen. Seperti itu. Nanti yang peringkat 2 rewardnya apa. Sehingga kamu punya karyawan tidak habis. Jadi nanti setiap tahun akan rekrut karyawan baru. Siap. Itu untuk outputnya. Nah, kemudian jangan lupa masalah Neti membatasi permasalahan soal output lagi. Kalau outputnya perankingan, berarti nanti dikatakan lagi. Misalnya perankingan 1 yang tadi Bapak sebutkan apa yang dia dapat. Rankingan nomor 2 apa yang dia dapat. 3 apa yang dapat. Sehingga si manajer tidak berlaku sewenang-wenangnya, semenang-menangnya gitu loh. Toh? Iya, siapa? Iya. Akhirnya endingnya adalah bersifat objektif. Karena dia melakukan keputusan sesuai dengan penelitian yang Neti lakukan di batasan masalah disampaikan. Nanti output aplikasinya juga seperti itu. Jadi jangan outputnya hanya bentuk perankingan, karena namanya karya terbaik itu kan ada terbaik 1, 2, dan 3. Memang perankingan, tetapi kan nanti ada reward yang dihasilkan. Perankingan 1 reward apa, perankingan 2 reward apa. Nah, itu Neti harus utarakan di laporan supaya menjadi basic basic untuk tidak adanya lagi sifat yang tidak objektif dari pimpinan manajer. Begitu. Oke. Semoga bisa pada saat revisi sudah bisa lebih detail lagi. Oke. Ini nah ini yang tadi Bapak sampaikan. Karyawannya sedikit, lama-lama habis nanti kalau naik jabatan semua.
Tidak ada yang jadi bawahan, semua maunya jadi atasan. Oke, kemudian kriteria ada di halaman berapa, Neti? Ada di halaman 2 juga ada, Pak, di latar belakang dengan halaman Di 12. halaman berapa? Halaman 12. Halaman 11, Pak, maaf. Halaman 11. Iya. Ini? Iya, Pak. Ini ya? Oke, baik. Memang karena kinerja yang dinilai, karena kinerja yang dinilai itu biasanya lebih ke kinerjanya. Kinerja itu lebih ke hasil pencapaian dia bekerja itu seperti apa harusnya, menurut Bapak. Siapa? Kalau yang dinilai adalah kinerja, menurut Bapak ada yang kayaknya harus hilang. Kalau absensi oke lah, kinerja toh. Tapi kalau tanggung jawab ini kayaknya hilang deh kinerjanya. Karena pertama, tanggung jawab itu adalah data kualitatif, bukan data kuantitatif. Ini agak susah. Ini nanti butuh penelitian yang lebih dalam lagi. Kalau misalnya hanya di atas air aja, nggak terlalu. Nah, absensi, kedisiplinan, ini bedanya apa? Terus apakah hasil kerjanya, hasil kerja yang hasil pekerjaannya bagaimana? Itu lebih ke kinerja sebenarnya. Kalau tanggung jawab itu semacam saya menjabat, Bapak menjabat sebagai Puket 3, ya berarti bertanggung jawab terhadap kemahasiswaan. Udah, that's enough. Oke. Nah, kinerjanya bagaimana? Oh, kinerjanya ternyata pada saat menjabat itu bertanggung jawab ada hasil-hasil yang dicapai oleh mahasiswa berupa A, B, C, D, E, F. Berarti kinerja saya dinilai dari situ. Bukan kinerja saya menjabat apa, tanggung jawab saya apa, Puket 3. Sudah dinilai. Apa yang mau dinilai di situ tanggung jawabnya? Kalau kinerja itu justru hasil yang dicapai. Begitu. Ya? Iya, Pak. Oke. Tolong ditelaah kembali dan cari lagi kriteria yang sesuai dengan output yang kamu inginkan, karyawan terbaik, yaitu berupa kinerja. Oke. Mungkin itu saja dari Bapak karena hanya kriteria, output, dan metode yang kamu akan buat. Terima kasih, Pak. Saya kembalikan ke pembimbing dan saya mohon leave duluan untuk segera OTW. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru. Oke, kita ke penguji selanjutnya yaitu Ibu Emi Tatuhei. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih Ibu Fatma. Selamat siang, Neti. Selamat siang, Ibu. Oke, Bu, share screen dulu ya. Iya, Ibu. Oke, Neti sudah bisa lihat? Sudah, Ibu. Oke. Ibu langsung saja ya. Jadi ini pertama di latar belakang ini ada beberapa kata-kata bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Inggris berarti harus diapakan, Neti? Huruf miring, Ibu. Iya. Ya nanti Neti perbaiki lagi ya. Iya, Ibu. Kemudian Ibu mau tanya, di sini kan ada dibilang bahwa masing-masing outlet akan memilih satu orang karyawan terpilih ya. Iya. Nah, kira-kira nanti aplikasi ini hitungannya per outlet atau langsung semua? Per outlet, Ibu. Per outlet. Iya, per outlet. Jadi harus dia pilih lagi kayak misalnya nih, kan ada 4 bagian. Iya. Nanti kalau dia mau cari karyawan terbaik di housekeeping, berarti dia di housekeeping saja. Oh, enggak, Ibu, semua. Maaf, Ibu. Hah? Semua. Semua.
Oke, terus maksudnya yang memiliki satu karyawan terpilih dari setiap outlet ini bagaimana? Itu yang sebelumnya yang terjadi di sana, Ibu. Oh, jadi mereka dari apa namanya satu outlet masing-masing dari bagian-bagian masing-masing pilih sendiri-sendiri gitu ya perbagiannya gitu ya. Iya, Ibu. Dari wawancara. Berarti aplikasi kamu semua perbagian dijadikan satu atau dipilih salah satu saja yang karyawan terbaiknya kan? Iya, Ibu. Oke. Terus ini ada proses penilaian karyawan oleh para manajer dilakukan berdasarkan argumentasi pandangan mata tanpa melihat data. Nah, kira-kira ada komplain dari pegawai nggak? Ada, Ibu, karena nggak ada sistem yang maksudnya membuktikan bahwa dia benar-benar menjadi teladan. Maksud Ibu ada komplain dari pegawai ke bagian yang nilai bagian HRD ya? Iya, Ibu. Ada pernah pegawai komplain ke bagian HRD? Nggak tahu. Kan sudah wawancara kan? Iya, sudah. Nah, pernah nggak ada komplain? Dari Atau Neti belum tanyakan? yang soal itu belum ditanyakan, Ibu. Nah, jadi harus ditanyakan. Pernah nggak ada komplain? Ya kan? Iya, Ibu. Supaya apa? Supaya memperkuat yang di sini. Neti bilang bahwa proses penilaian karyawan oleh para manajer dilakukan berdasarkan argumentasi. Jadi harus ada bukti, jangan cuman Neti bilang begini saja, tapi nggak ada buktinya, gitu. Ya kan? Iya, Ibu. Oke, tadi Ibu sudah sedikit dengar dari penguji 1, jadi Ibu nggak tanya soal metode lagi. Nah, soal ini kedisiplinan nih Ibu mau tanya untuk apa namanya kriterianya. Ini kedisiplinan ini mengenai apa ya? Itu kedisiplinan pertama yang untuk cara berpakaiannya, tutur katanya, Cara berpakaian terus berpakaian dengan cara berbicara. dengan cara berbicara. Ya, Ibu. Terus cara untuk melayani cara melayani tamu-tamu yang berkunjung. Oh gitu, oke. Di sini Ibu mau tanya, kalau terlambat itu ada peraturannya nggak? Kayak misalnya dia harus masuk jam berapa, dia pulang jam berapa, kayak gitu? Di sana enggak ada, Ibu. Selama itu ada info, maksudnya ada komunikasi. Ya, maksudnya peraturan yang ditetapkan, masuk harus, misalnya nih, kayak di Stimik, masuk harus jam 8, pulang jam 5. Iya, ada, Ibu. Ada. Jadi, maksudnya Ibu, kenapa? Di kriterianya, saran Ibu sebaiknya ditambah keterlambatan, karena itu faktor juga. Gitu. Ya kan? Karena kan ini mau pilih karyawan teladan kan? Karyawan teladan itu kan artinya dia harus datang tepat waktu, dia mengerjakannya memang pekerjaannya, dia harus disiplin dengan tugas-tugas yang diberikan, kemudian kerapihan, terus tidak terlambat, pulang tepat waktu, seperti itu. Ya kan? Ya. Kalau karyawan teladan kan seperti itu kan? Siap. Jadi saran Ibu untuk kriterinya lebih baik ditambah keterlambatan seperti itu. Ya. Iya, siap. Sama satu lagi Ibu mau tanya, apakah satpam juga dinilai? Satpam. Kan satpam pegawai kan? Iya. Kemarin nggak ada di ini di. Hah? Satpam itu kan termasuk karyawan kan? Iya, Ibu. Apakah dia dinilai juga atau bagaimana? Cleaning service, apakah dia di cleaning service masuk di sini ya? Food and beverage service atau? Itu bagian. Iya, Ibu.
Hah? Cleaning service, dia masuk di mana? Cleaning service masuk yang bersih-bersih di Iya, bersih-bersih yang mana? Food and beverage service kah atau food and beverage produk? Kalau produk di kan di housekeeping, Bu. yang ini ya. Iya. Terus untuk satpamnya, apakah dia nggak dinilai? Kalau misalnya satpamnya orang teladan sekali, tiap hari jaga malam sampai pagi, tepat waktu, rapi, menjaga keamanan, apakah dia nggak diberikan reward juga? Harusnya sih ya, Bu, diberikan. Nah iya, jadi coba nanti Neti komunikasikan lagi ya sama orang di hotel sana untuk yang bagian alternatifnya, toh? Oke, siap, Bu. Oke. Kemudian ini rencana penelitiannya, metode yang digunakan apa? Metode waterfall, Bu. Metode waterfall. Kemudian untuk tahapannya waterfall ada berapa tahapan? Ada 4, Ibu. Yakin? Sebenarnya ada 5. Ya, ada 5. Kurang apa? 5 apa? Pemeliharaan atau maintenance. Nah, kira-kira Neti sampai ke tahapan maintenance atau tidak? Apa cuma sampai di pengujian saja? Kayaknya sampai di maintenance, Bu. Sampai di pemeliharaan. Pemeliharaan itu artinya Neti punya sistem yang Neti sudah buat ini akan dipakai oleh hotel Permata ya ini ya. Nah, pada saat dia pakai ada yang error, dia panggil Neti lagi untuk perbaiki. Sampai di situ ataukah cuma sampai di pengujian? Sistemnya jadi, diuji sama orang di sana, sudah jadi, ya sudah selesai gitu. Sampai di pengujian. Sampai di pengujian. Nah, makanya nanti Neti di sebelah atas ini, Neti bilang bahwa kasih batasan bahwa untuk tahapan waterfall, Neti hanya menggunakan sampai tahapan pengujian gitu. Ya. Nanti ditambahkan lagi. Kemudian kita ke jadwal penelitian. Jadwal penelitian ini Neti sesuaikan dengan waktu yang sekarang ya. Sekarang kan Neti ujian sudah minggu ketiga ya atau keempat, tanggal 25. Ketiga, Bu. Minggu ketiga bulan Juni. Ya kan? Nah, di sini. Jadi nanti Neti sesuaikan dengan waktu sekarang ya untuk jadwal penelitiannya. Oke, kemudian untuk analisis kelayakannya, tinjauan pustaka, Ibu sudah baca, sudah bagus, ada perbedaannya, sudah bagus. Cuman untuk setiap penelitian sebelumnya ini belum ada hasil outputnya, gitu. Jadi nanti Neti masukkan lagi hasil outputnya seperti apa ya? Ya, siap. Oke. Nah, ini untuk metode pengumpulan data di wawancara. Ini Neti cuman wawancara sama pegawai ya? Nggak wawancara sama HRD-nya untuk penilaian? Iya, Ibu. Soalnya dorang di Hotel Permata itu sudah banyak karyawan yang maksudnya sudah diberhentikan gara-gara yang semenjak corona. Terus juga Maksudnya bagian HRD yang memang yang menilai ini loh.
Kan kalau pegawai teladan kan dari bagian HRD kan. Iya, Ibu. Nah, itu Neti kayaknya harus wawancara lagi dengan bagian HRD supaya lebih apa namanya, lebih tahu gitu. Kayak seperti yang tadi Ibu tanyakan di atas kan, Neti belum tanya apakah pernah ada komplain atau tidak, seperti itu toh. Siap, Ibu. Nah, jadi Ibu sarankan untuk wawancara lagi dengan HRD-nya gitu. Supaya lebih jelas tentang peraturan-peraturan apa namanya, kayak masuk tepat waktu, masuk jam berapa, ya kan? Iya, siap, Ibu. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang perangkat lunak, untuk bahasa pemrogramannya di sini fungsinya Java. Fungsi pemrograman ini fungsinya Java atau apa nih maksudnya? Itu nanti ini Bu, apa? Apa? Program yang akan digunakan. Nah, iya. Jadi pemrograman yang kamu gunakan apa? Di atas sini kamu bilang kamu gunakan mana nih? Nih, kamu gunakan apa di sini? PHP. Tapi di sini kamu bilang kamu gunakan Java. Gitu. Ya, sama tolong ini nanti diganti dengan spesifikasi. Ya. Kayak misalnya ini XAMPP web servernya. Ya kan? Terus bahasa pemrograman yang dipakai adalah PHP. Database-nya adalah MySQL. Kemudian editornya pakai Visual Studio. Kayak gitu, ya. Nanti ini diperbaiki lagi. Nah, kemudian untuk sistem saat ini, siapa yang melakukan ini? Itu nggak jelas. Siapa yang melakukan penilaian, siapa saja yang rapat, itu nggak jelas nih sama sekali. Jadi harusnya Neti bikin ada entitasnya di atas sini, siapa yang nanti akan melakukan penilaian, siapa nanti bagian mana yang nanti melakukan rapat, terus laporannya nanti juga, ini nggak ada laporan juga, laporannya nanti masuk ke siapa, gitu. Siap, Ibu. Oke, kemudian, nah, untuk kebutuhan non-fungsionalitas, sistem dapat dijalankan dengan XAMPP. Nah, kalau misalnya, ini kan, ini online kan? Online atau? Iya, Ibu. Sistemnya online atau localhost? Online. Online. Terus di sini sistem dapat dijalankan dengan XAMPP. Gimana maksudnya? Nanti Neti cari tahu lagi ya. Oke, kita masuk di diagram konteksnya. Di sini Ibu lihat belum ada penilaiannya. Jadi cuman ada Neti input data karyawan, terus data kriteria, kemudian data bobot kriteria, tiba-tiba langsung muncul hasil. Tidak ada penilaiannya. Ya kan? Padahal kan Neti harus kasih masuk penilaiannya dulu kan? Iya. Betul atau tidak? Betul, Ibu. Baru muncul hasil karyawan. Kemudian, tadi kan Ibu sempat dengar tadi bahwa ada periode. Penilaiannya per periode kan, per tahun ya. Iya, Ibu. Jadi nanti tambahkan lagi untuk periodenya.
Jadi per tahun. Ya, Iya, Ibu. oke. Saya itu aja Ibu Fatma. Saya kembalikan ke dosen pembimbing. Baik, terima kasih Ibu Emi. Kita langsung saja ke penguji 3, Pak Norman. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Fatma. Selamat siang Niti. Siang, Pak. Mohon maaf ini saya tadi terlambat ini. Saya dari kamar mandi soalnya. Oke, saya share screen aja ya biar nggak lama-lama. Kayaknya nggak sudah diambil semua sama penguji-penguji yang lain. Saya nggak kebagian kayaknya nih Bu. Oke, ini saja yang mau saya tanyakan di latar belakang. Bukan tanyakan sih. Minta tolong tadi sudah sempat dibahas sama penguji 1 sama penguji 2. Di sini bahwa argumentasi yang dilakukan oleh manajer antara lain cara berpakaian itu bisa dinilainya gimana, Bu? Berikan bobotnya. Kalau yang sebelumnya, Pak? Ini yang sebelumnya ya, yang saat ini terjadi berarti ya. Iya. Yang Oke. Terus nih yang menjadi permasalahan adalah proses penilaian karyawan dilakukan oleh manajer, dilakukan berdasarkan argumentasi pandangan mata tanpa melihat. Itu tadi sudah disinggung juga kan. Apakah ada catatan atau hanya tunjuk aja, ya udah ini gitu. Apakah seperti itu? hanya menunjuk. Tiap tahunnya seperti itu terus, hanya ditunjuk saja. Iya. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, saya mau tanya dulu, kenapa kamu pilih metode Wake Product? Kenapa tidak pakai metode SPK yang lain? Alasannya apa? Karena lebih spesifik, terus langsung bobot-bobotnya dinilai di setiap kriteria dan mudah dilakukan perankingan. Mudah dilakukan perankingan, oke. Karena gini, saya melihat di metode ini dia ada beberapa tahapan nih. Kalau saya perhatikan tadi ada jurnal yang saya baca juga, saya melihat metode ini bukan metode yang jelek. Cuman saya merasa bagaimana ya? Pasti gimana ya menjelaskannya? Metodenya yang nilainya kan ada nih inputan, ini harus ada inputannya, maksudnya kriteria-kriterianya harus nilai terus dihitung secara matematis. Kamu tidak menjelaskan dalam penelitian ini alasan kenapa kamu pilih metode itu gitu. Jadi kamu nggak berikan alasannya kenapa harus pakai metode ini. Kecuali kamu dalam penelitian ini kamu membandingkan ada metode Wake Product sama ada metode B gitu. Itu lebih beda gitu. Ya, kamu bikin 2 terus kamu bandingkan mana yang akurat kan. Ini tidak, kamu hanya pakai satu metode dan kamu tidak berikan alasannya. Dan metode yang kamu pakai juga tidak kamu deskripsikan secara baik di sini. Bahasanya tidak kamu deskripsikan. Metodenya nanti akan seperti apa, kriterianya yang dihitung akan seperti apa, terus model perhitungannya akan seperti apa. Itu tidak ada. Saya baca di sini juga tidak ada. Terus ini tadi sudah disinggung sama Ibu Emi. Ini juga sudah. Ini di sini. Nanti setelah sistemmu dijalankan di kriteria dan alternatif. Di kriterianya kamu masukkan ada 7 penilaian, ya kan? Ini yang nanti akan dinilai ya. Disiplinan, loyalitas, tanggung jawab, absensi, kerjasama tim dan sikap. Benar? Berarti yang saya mau tanyakan, gimana menilai kerjasama tim? Apakah ini nanti yang berikan nilai ini siapa ke masing-masing indikator ini? Dari setiap ini Pak, bagian-bagian apa HRD. Berarti supervisor bagiannya. Ini kan ada 4 bagian ya? Ada 4 bagian. Mana sih tadi? Wait. Nah, ini dia. Ada 4 bagian, housekeeping, receptionist, food average and food and average product, toh? Ya. Nah, berarti supervisor dari masing-masing bagian ini akan memberikan nilai. Iya. Disiplinan gimana nilainya? Kalau nilai kedisiplinan, nilainya seperti apa nanti? Kalau
kedisiplinan ada yang apa untuk cara berpakaiannya sama yang Berarti cara berpakaian dikatakan rapi seperti apa? Dia harus dijelaskan ya indikasinya ya. Nah iya toh? Iya. Karena gini, bisa saja menurut saya baju keluar itu rapi. Tapi ada yang bilang baju yang masuk itu rapi. Itu kan harus dijelaskan ya. Harus dijelaskan perbedaannya. Dan mana yang kamu pakai gitu. Terus loyalitas. Kamu tahu loyalitas dia. Mungkin dia kelihatannya loyal, kelihatannya, tapi ternyata dia hanya menjilat, kan kita tidak tahu. Itu sangat tidak sesuatu yang sebenarnya menurut saya tidak bisa diukur gitu. Terus tadi Pak Heru sudah sempat singgung tanggung jawab ya. Gimana memberikan nilai dari sebuah tanggung jawab seseorang gitu loh. Nah itu yang harus jadi pertanyaan nanti, diperjelas lagi. Gimana sih memberikan nilainya di masing-masing kriteria ini gitu. Kalau kerja sama tim kan bisa diukur dengan berapa kali mereka bagaimana sih dalam menyelesaikan masalah di satu kelompoknya di timnya mereka, ketika siapa yang bertugas di tim ini, dia siapa sih yang bisa jadi leader yang baik, itu bisa terukur. Tapi kalau loyalitas, terus absensi ini sangat bisa. Sikap kita tidak bisa lihat, karena tidak terpantau 24 jam. Contoh resepsionis, dia tidak terpantau 24 jam gitu loh. Atau misalnya dia kerja berapa jam? Satu shift berapa jam? Setiap pegawai. Setiap pegawai masuk jam 8 pulang jam 3 tuh berapa jam? Itu tiap hari akan ganti-gantian toh, shift-shiftan toh? Iya, shift-shiftan. Nah, per shift itu siapa yang mantau? Siapa yang bisa jamin bahwa dia sikapnya sama sekian jam itu terjamin gitu loh, sikapnya baik? Itu gimana nilainya? Apakah ada siapa yang memberikan nilai? Kamu kalau di sistemmu admin hanya menginputkan nilai, benar toh? Ya. Input data karyawan, input data kriteria, terus dia terima data kriteria, input data bobot kriteria. Tapi dia tidak kasih tahu bobotnya dapat dari mana. Siapa yang kasih bobot dari masing-masing kriteria tadi? Tuh. Terus yang menilai, oh misalnya si Theo, dia hari ini di shift pagi, dia bertugas sebagai housekeeping, sikapnya dia dapat poin misalnya 5, tertingginya 5. Bagaimana kita tahu dia dapat 5 gitu? Itu yang harus ditekankan di kriterianya. Bagaimana sih supaya dapat nilai kriterianya? Paham tidak? Ya, itu saja yang mau saya sampaikan. Karena yang lain sudah ditanyakan sama dosen yang lain gitu. Penting itu dulu dijelaskan supaya nanti ke bawah-bawahnya jelas gitu loh. Bahwa oh ya, yang dinilai ini, yang dihitung bobot nilainya ini, dan hasilnya jelas gitu loh. Dan perhitungan, karena kan kalau kita lihat metode WP, metode web produk ini, dia ngitung secara matematis kan? Iya. Iya, ada formulanya. Nah itu kan, ini kan semua kriteria yang bukan matematis gitu loh. Ada beberapa kriteria yang tidak menghasilkan angka sebenarnya. Nah, yang cara mengubah ini jadi angka itu yang harus ditetapkan, dan siapa yang akan menentukan angkanya. Apakah sistem lagi ataukah HRD gitu. Bisa ya? Ya, bisa, Pak. Itu saja. Terima kasih. Bu Fatma, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Norman. Oke, Pak Jim, mungkin ada yang mau ditambahkan? Iya. Yang kemarin itu? Dia tidak mau. Nah ini ada siapa lagi sih? Nah, ini Norman. Pak Norman, tolong di-mute. Ya, mungkin hal yang paling penting dari para penguji itu adalah masalah kesiapan data dan informasi terkait lokasi penelitian. Itu termasuk mekanisme dan lain sebagainya, sehingga nanti bisa kepastian itu bisa disampaikan. Karena sebenarnya pengujian-pengujian tadi itu lebih bersifat pada penguasaan terhadap lokasi untuk karakteristik keputusan gitu kan. Hanya kalau dari cara menjawab memang simpelnya
lokasi belum terlalu dikenal baik, sehingga sulit untuk menganalisis awal keputusan yang mau seperti apa gitu. Yang kedua, pada saat lokasi itu sudah dikenal dengan baik, ada masalah kedua yang muncul, yaitu penguasaan terhadap karakteristik, prosedur atau mekanisme yang dilakukan oleh metode tersebut, dalam hal ini WP. Jadi dua hal itu penting sekali untuk dibangun sehingga nanti bisa merumuskan penulisan hasil yang baik. Tapi tadi kalau saya perhatikan ya dua hal itu yang terpantau, kelihatan. Sehingga jawabannya ngambang-ngambang, ngambangnya banyak. Gitu ya, mungkin saya paling cuma menyimpulkan keseluruhan dari 1, 2, 3 penguji gitu. Mungkin itu aja Pak, Ibu Fatmah dari saya. Baik, terima kasih Pak Jim. Untuk Neti, tolong nanti diperhatikan lagi ya apa yang sudah dikatakan penguji 1, 2, dan 3. Kalau dari saya itu lebih kepada kriterianya Neti nanti lebih ke yang kuantitatif agar bisa dihitung pada saat masukkan ke dalam rumus WP-nya. Ya, jadi penggunaan SPK ini kan sudah benar kita ingin meminimalkan subjektivitas. Jadi contoh tadi untuk kriteria kedisiplinan. Nah, kedisiplinan itu kamu harus bagi lagi. Dia kedisiplinan contoh tadi bajunya masuk nilainya berapa, bajunya keluar nilainya berapa. Jadi kamu sudah tentukan bobotnya. Mungkin itu yang tadi Neti kurang perjelas lagi. Kemudian dari penguji 2 juga mengenai wawancara. Wawancara jangan ke mana ke pegawainya tapi langsung ke HRD-nya agar lebih terpercaya atau yang memang betul-betul menilai dari kinerja dari seorang pegawai. Baik, untuk penguji 1, 2, dan 3 untuk judul Neti dapat dilanjutkan. Kalau saya sih lanjut saja. Cuman yang tadi toh perhatikan lagi kriterianya toh. Baik, Ibu Emi, Pak Norman. Oh, Pak Norman mungkin sudah tidak di tempat. Baik, terima kasih Neti. Untuk ujian proposalnya kami menerima judulnya Neti dengan catatan yang harus direvisi, langsung direvisi ya Neti, nggak usah nunggu lagi, nggak ada mata kuliah lagi toh. Langsung direvisi sesuaikan dengan jadwal kegiatan yang Neti sudah susun. Baik, terima kasih untuk ujian proposal hari ini. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Sore semua. Izin